Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mas'alatun. Ini adalah masalah. Fardul kifayati al-munqasimu ilaihi wa ila fardil aini mutlaqul fardi al-mutaqaddimu hadduhu muhimmun yuqsadu husuluhu min ghairi nadhurin bidzati li fa'il ila fa'ilihi. Adapun fardu kifayah yang terbagi kepada fardu kifayah dan kepada fardu ain, apa mutlaqul fardi al mutaqaddimu yang sudah terdahulu hadduhu, apa definisinya mutlaqul fardi. Definisinya fardu secara mutlak kan sudah ada di depan. Definisinya fardu ya definisinya wajib itu, ya kan. Apa definisinya wajib? Apa definisinya wajib? Adalah sesuatu di mana orang mukallaf dituntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang tegas. Itu kan wajib, itu sekaligus fardu. Fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu ain tak usah definisi, ya. Adapun fardu kifayah adalah muhimun, perkara penting. Yuqsadu husuluhu ay yutlabu husuluhu, yang diperintahkan apa terwujudnya, min ghairi nadharin bidzati ila fa'ilihi, tanpa memandang secara terutama kepada pelakunya muhimun itu. Fardu kifayah adalah sesuatu yang signifikan, yang diperintahkan agar supaya diwujudkan tanpa melihat secara terutama siapa pelakunya. Pelakunya dilihat juga, tapi bukan tujuan utama, ya kan. Karena yang penting bagaimana itu terwujud, itu pertama, ya kan. Jadi al-manduru ilaihi bidzat adalah al-fi'lu, yang dilihat secara terutama adalah terwujudnya perbuatan. Sedangkan fa'innya mandurun ilaihi juga dilihat juga, tapi tabaan, ya kan. Ayat artinya yuqsadu husuluhu fil jumlati. Artinya fardu kifayah adalah perkara penting yang diperintahkan, dituntut apa terwujudnya secara umum. Ya pokoknya terwujud. Oleh karena yang penting terwujud, fala yunzaru ila fa'ilihi, maka tidak dipandang kepada siapa pelakunya muhim itu, illa bitab'i, kecuali secara tab'i. Kenapa dipandangnya secara tab'i? Illa bitab'il fi'li, melainkan karena tabi kepada perbuatannya. Darurata annahu la yasuru biduni fa'ilin, karena dapat dipastikan niscaya bahwa sesungguhnya fi'il tidak bisa terwujud tanpa fa'il. Yang penting kan terwujud, iya, tapi sesuatu tak akan terwujud tanpa ada yang melakukan. Mau tidak mau fa'il dilihat juga, tapi dilihat tabaan, bukan bidzat. Fayatanawadu ma huwa diniyun, maka mencakup definisi tersebut kepada sesuatu yang bersifat dini, ya. Fardu kifayah itu bukan hanya menyangkut dini, tapi juga duniawi. Menyangkut kepada meliputi sesuatu yang bersifat dini, kasolatil janazah, seperti sholat jenazah, wal amri bil ma'rufi, dan amar bil ma'ruf. Ini kan fardu kifayah juga. Tapi porsinya tidak sama sholat jenazah dan amar bil ma'ruf, ya porsinya. Kalau sholat jenazah satu orang cukup,
Kalau amar bil ma'ruf tergantung berapa yang dibutuhkan. Jangan berdalih sudah ada yang melaksanakan. Ya. Mencakup kepada sesuatu yang bersifat dini wa dunyawiyun, dan sesuatu yang dunyawi. Jadi yang wajib bukan hanya yang bersifat keagamaan ya. Yang dunyawi juga ada yang wajib. Meskipun itu kifayah. Kan hirofi seperti hirof profesi-profesi. Petani, dokter, ya tukang tanah ya kan. Wassana'i, dan kerajinan-kerajinan. Wa kharaja fardul aini, dan keluar apa fardhu ain. Artinya definisi tersebut mengeluarkan fardhu ain ya. Fa innahu, sesungguhnya fardhu ain mandurun bidzati ila fa'ilihi, adalah dilihat secara terutama siapa pelakunya ya kan? Siapa pelakunya fardhu ain. Ila fa'ilihi itu menjadi naibul fa'ilnya mandurun ya. Ada dilihat secara terutama siapa pelakunya. Haitsu qusida husuluhu min kulli ainin, di mana menjadi tujuan apa terwujudnya fardhu ain dari setiap individu, ay wahidin minal mukallafin, dari tiap-tiap individu dari kaum mukallafin, au min ainin maksusatin, atau dari sosok tertentu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fardhu ain itu ada kalanya tertuju kepada tiap-tiap sosok mukallafin, ada kalanya tertuju kepada sosok tertentu seperti kanjeng Nabi. Fima furidu alaihi duna ummatihi, dalam hal-hal yang difardukan atas kanjeng Nabi tidak kepada umatnya. Seperti sholat tahajud misalnya. Walam yuqayyad qasdul husuli bil jasmi, dan tidak dikoyidi apa qasdul husul bil jasmi dengan jazm. Kenapa kok tidak mengatakan muhimun yuqsadu husuluhu jasman, ya kan? Apa mata ada jasman nah. Dan tidak diberi qayyid apa qasdul husul dengan qayyid jasman, ihtirazan anis sunnati, untuk menghindarkan dari sunnah. Kenapa toh tidak ada qayyid jasman? Ya tak perlu, di annal warada tamyizu fardil kifayati an fardil aini, karena tujuannya adalah hanya untuk membedakan fardu kifayah dari fardu ain ya kan. Wa dzalika, adapun itu tamyiz adalah hasilun bima dzukira, bisa terwujud dengan definisi tersebut. Wa za'amahu, dan menganggap hu kepada fardul kifayah siapa al-ustadzu Abu Ishaq wa al-Isfirayni wa imamul haramaini, dan imamul haramain, wa abuhu, dan ayahandanya imamul haramain, as-Syaikhu Abu Muhammadin al-Juwaini, Abu Muhammad ini as-Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini. Jadi ayahnya Imamul Haramain tidak sama dengan ayahnya Imam Al-Ghazali ya kan. Ayahnya Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain imam juga ya. Tapi ayahnya Imam Al-Ghazali orang biasa, bukan siapa-siapa. Mungkin bisa dikatakan orang awam, tapi cita-citanya sangat tinggi. Begitu ia ngaji fikih kepada orang, ia menginginkan anaknya menjadi ahli fikih. Ketika bertemu dengan orang tasawuf, menginginkan Al-Ghazali seperti itu dan seterusnya. Akhirnya dikabulkan ya.
Maka teman-teman yang bukan anaknya kiai jangan putus asa. Al-Ghazali ini kakak beradik sama-sama orang hebat ya kan. Ahmad dan Muhammad. Adiknya kan Muhammad, Al-Ghazali Muhammad. Tapi adiknya tertutup dengan kakaknya ini. Ustaz Abu Ishaq Imamul Haramain dan ayahandanya Syekh Abu Muhammad memandang bahwa fardu kifayah itu afdal min fardil aini, lebih afdal daripada fardu ain. Afdal itu maf'ul kedua daripada za'amahu. Apa alasannya? Fardu kifayah lebih afdal daripada fardu ain. Li'annahu yusanu biqiyamil ba'di bihi al-kafi fil khuruji an uhdatihi jami'ul mukallafina. Karena sesungguhnya fardu kifayah adalah bisa terjaga dengan melaksanakannya sebagian saja bihi dengan fardu kifayah al-kafi yang sudah mencukupi apa qiyamil ba'di, mencukupi fil khuruji an uhdatihi, di dalam lepas daripada tanggung jawabnya taklif, beban taklif. Terjaga jami'ul mukallafina, siapa seluruh orang-orang mukallaf. Ini naibul fa'ilnya yusonu, terlepas anil ismi, dari dosa. Karena dengan melaksanakan sebagian saja terhadap fardu kifayah, yang lain bisa terbebas dari dosa. Ini alasannya. Yusonu anil ismi, terjaga dari dosa. Al-murattabi ala tarkihim lahu, ini al-murattabi yang dikaitkan apa dosa atas meninggalkannya mukallafin lahu terhadap fardu kifayah. Ini kan kewajiban sosial ya. Jadi kewajiban kolektif ya. Fardun aini, sementara adapun fardu ain innama yusonu, hanya saja terjaga bil qiyam bihi, dengan melaksanakan dengan fardu ain, terjaga minal ismi, dari dosa. Al-qaimu bihi faqat, siapa orang yang melaksanakan fardu ain saja ya kan. Hanya bapaknya yang sholat duhur, ya anaknya tak sholat, ya dosa ya. Ini menurut pandangan Ustaz Abu Ishaq Al-Shiraini, Imamul Haramain dan ayahandanya. Wal mutabadiru ilal alhani, adapun yang segera dapat ditangkap oleh akal pikiran, wa illam yata'arradu lahu, meskipun para ulama tidak menyinggung-nyinggung kepada al-mutabadir, sima alim tu, sepanjang yang saya tahu, anna fardun aini afdalu, bahwa fardu ain adalah lebih afdal. Menurut pikiran kita ya, mestinya fardu ain lebih afdal. Alasannya apa? Di siddati atina isyari'i bihi, karena begitu perhatiannya syari' bihi, dengan fardu ain, karena sangat diperhatikan oleh syari'. Dari mana tahu diperhatikan? Biqasdi husulihi min kulli mukallafin, dengan diperintahkan, dianjurkannya, dengan dituntutnya terwujudnya fardu ain dari setiap mukallaf fil awlabi, pada umumnya. Wal mu'aradati hadza dalilal awwali, dan karena bertentangannya ini, yang dimaksud hadza adalah syiddatu i'tina isyari ya. Ini hadza. Dan karena bertentangannya
alasan syiddati tina isyari dalilal awali kepada dalilnya pihak yang pertama. Pihak yang pertama di annahu yusonu itu ya kan. Pada di sandaran ini yang mengatakan fardu kifayah lebih afdal alasannya di annahu yusonu bihi sairul mukallafin ya kan. Yang mengatakan fardu ain lebih utama adalah alasannya adalah syiddatu tina isyari bihi. Berhubung dalil ini berlawanan, bertolak belakang dengan dalil yang pertama, asyarul musannifu maka memberikan isyarat siapa musannif ilan nadhari fihi terhadap kajian tentang dalilul awal biqaulihi dengan perkataan ki musannif za'amahu. Istilah ini za'ama ini kan termasuk siwat tamrid ya. Bukan siwat tamrid ini mengesankan lemah kan. Dakna ya. Lemah. Wa in asyara sementara memberikan isyarat siapa ki musannif kama qala sebagaimana mengatakan siapa ki musannif memberikan isyarat ila takawwihi kepada menjadi kuatnya al-awwal, menjadi kuat bi'azwihi dengan menyandarkan menisbatkan al-awwal ila qailihi kepada qailnya al-awwal. Qailnya al-awwal siapa? Ala aimmatil mazkurina, imam-imam tersebut yang disebut-sebut sebagai pendukung pendapat yang pertama adalah Abu Ishaq Imamul Haramain, orang-orang pendolan juga ya kan. Ki musannif menyebutkan imam-imam tersebut merupakan isyarat bahwa pendapat yang pertama memiliki kekuatan juga ya kan. Memiliki kekuatan juga. Akan tetapi pilihan kata yang digunakan adalah za'ama ya kan. Ya karena pada-padaan di tadil ya kan. Bi'azwihi ila qailihi al-a'immatil mazkurin al-mufidih yang berfaedah apa azwih anna lil imami bahwa sesungguhnya ialah bagi Imamul Haramain salafan aziman fi adapun pentolan ya salafan adalah orang yang terdahulu yang agung fihi di dalam al-awwal. Artinya disebutkannya Imamul Haramain menunjukkan bahwa Imamul Haramain juga Ustaz Abu Ishaq dan ayahandanya Imamul Haramain. Tapi yang populer dikenal bahwa pendapat yang pertama itu adalah dari Imamul Haramain saja. Kama tasara ala azwihi ilaihi an-Nawawi sebagaimana menyukupkan atas menyandarkan al-awwal ilaihi kepada Imamul Haramain siapa Imam Nawawi dan kebanyakan. Imam Nawawi dan kebanyakan ulama hanya menisbatkan kaul yang awal itu kepada Imamul Haramain saja tanpa menyebut-sebut Ustaz Abu Ishaq dan ayahandanya Imamul Haramain.